Berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pagi ini adalah satu kata yang tidak asing bagi kita semua. Malpraktek. Temanya yang pagi ini adalah masih adakah orang benar? Nanti di sesi kedua idealisme. Jadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau mendengar khotbah harus lengkap, sebaiknya lengkap. Ya, nanti kalau sudah ada waktu, sambung yang ibadah kedua di YouTube saja. Istilah malpraktek di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disebutnya bukan malpraktek, malapraktek. Malapraktek. Mala itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya mal. Ya. Artinya buruk, tidak normal, salah, atau bahkan jahat artinya. Praktek yang jahat, praktek yang salah, praktek yang menyimpang, praktek yang tidak seharusnya. Itu istilah malpraktek. Dan biasanya ini dipakai di dunia kedokteran. Kalau Bapak Ibu dengar kata malpraktek langsung asosiasinya bidang kedokteran gitu. Ya. Ya. Jadi kalau dalam bidang kedokteran definisinya adalah malpraktek itu adalah praktek kedokteran yang salah atau tidak tepat atau menyalahi undang-undang atau menyalahi kode etik. Itu maksudnya. Akibatnya apa sih? Kalau ada malpraktek, akibatnya ya bisa macam-macam. Orang yang tadinya berangkat sehat, nggak balik rumah, mati. Sehat berangkatnya, keluarganya bingung. Salah penanganan bisa juga ya. Apalagi penyakitnya yang satu sembuh tapi yang lain kena. Ginjalnya rusak, salah penanganan. Atau bahkan bisa kematian, ya, macam-macam. Malpraktek ini sebenarnya jahat sekali. Penyebabnya apa? Macam-macam. Ada yang sembrono, ada yang lalai, ada yang memang salah, ada yang ketidaktahuan atau ketidakmampuan, tidak kompeten, atau keteledoran lain. Bapak Ibu sekalian ya, di tahun 2000 berapa ya? 1998. Ibu saya kena stroke. Saya bawa ke rumah sakit. Malam itu. Saya telepon rumah sakit, ada ruangan? Ada. Pas sampai di rumah sakit, penuh katanya. Saya marah-marah, ini bagaimana sih? Ini stroke ini berkejar-kejaran dengan waktu. Muter-muter loh saya, Bapak Ibu. Ke rumah sakit ini itu dipermainkan. Sampai malam hari. Stroke-nya pagi hari. Sudah nggak bisa ditolong. Udah lewat. Ya. Terus masuk ke rumah sakit akhirnya. Masuk rumah sakit, ditangani darurat kan biasanya. Masuk darurat, dipasang selang. Susternya masang selangnya gini. Langsung darah suruh. Aduh. Itu namanya malpraktek. Itu tidak berperi kemanusiaan. Sudah stroke, sudah tua. Masuknya kan pelang-pelang selang itu ya. Langsung darah. Saya marahin suster itu. Kamu ya kalau nggak bisa jadi suster, jangan jadi suster. Itu jahat namanya. Orang yang malpraktek itu jahat sekali itu. Ya. Ingat baik-baik itu di luar sana. Malpraktek itu jahat sekali. Sebab bisa membuat orang lain sakit, bahkan mati gara-gara malpraktek. Kadang-kadang seseorang itu coba-coba, kalau aku kasih sekian mili gimana ya? Dia eksperimen sebenarnya. Itu malpraktek loh. Mati akibatnya. Ibu saya begitu tuh, mestinya dikasih 5 mili, dikasih 10 mili. Saya lihat mata dokternya. Loh,
Waduh, buat eksperimen rupanya. Kita tunggu ya, segala sesuatu ada waktunya. Suatu hari kamu menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau orang berani menghadap tahta Tuhan, ya silakan dengan kondisi seperti itu. Itu kalau dalam hal medis. Medis akibatnya kematian. Bagaimana dalam bidang yang lain? Malpraktek bukan cuma medis, saudara. Malpraktek itu bukan cuma medis. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya malpractice. Praktek yang salah. Ya. Dalam bidang hukum bagaimana? Apakah hakimnya benar, adil, jaksanya, pengacaranya? Jangan sampai ada yang ketiga-tiganya kolusi. Itu malpraktek namanya. Malpraktek di bidang hukum. Jangan sampai ada pengacara yang kiri kanan oke. Sini oke, sana oke. Wah, itu malpraktek. Itu jahat sekali itu namanya. Hati-hati saudara, dunia ini sudah gelap. Di dunia ini banyak orang jahat. Hati-hati saudara. Dulu ada teman saya yang operasi katarak. Habis dioperasi, dia lihat separuh gelap, separuh terang. Dia bilang sama dokternya, "Dok, ini gimana separuh gelap, separuh terang?" Udah untung bisa lihat separuh. Loh, aduh, saya tanyain dia, "Di mana operasinya?" "Oh, di situ." Aduh. Dan banyak cerita lain. Ya. Kalau seorang akuntan, malpraktek itu bagaimana? Dia membuat laporan palsu, laporan keuangan palsu. Ya. Itu akuntan. Pajak sama. Ada konsultan investasi. Lagi marak nih konsultan investasi. "Saudara, invest di sini pasti untung. Saya jamin pasti untung." Begitu tuh. Gayanya marketing itu begitu. Pasti untung, saya jamin. Kalau kau bisa jamin, ngapain kau kerja? Kau sendiri aja yang investasi. Betul nggak? Itu jahat sekali loh itu sebenarnya. Karena banyak korbannya, orang yang masih nggak ngerti apa-apa, nyemplungin duit, amblas. Ada seorang yang tanya saya, "Pak, saya konsultan investasi, boleh nggak?" "Boleh. Tapi yang benar, jangan malpraktek. Tawarin. Kalau Bapak Ibu mau investasi, investasinya yang benar Bu. Sebagian aja di sini, sebagian tempat lain biar aman. Jangan semua ditaruh di sini. Kan nggak pasti untung. Bisa untung, bisa rugi. Kan begitu harusnya ya. Pasti untung semua aja. Habis dengan entengnya dia bilang, "Ya memang begitu." Oh, kamu ke neraka kamu. Saya udah tahu marketing model begitu. Kamu ya, tunggu aja tanggal matimu. Semua orang pasti mati, jahat sekali. Orang jadi bangkrut gara-gara itu. Berapa korbannya? Teman saya uang pensiun nih, dimasukkan semua, amblas. Terus dia gimana nih? Cucu mau sekolah nggak jadi sekolah semua. Wah, kamu jahat sekali ya. Orang yang malpraktek itu jahat sekali di bidang apapun. Bukan cuma profesional. Contoh. Waduh, saya kalau ngasih contoh ini kena banyak orang. Jualan makanan. Jualan makanan nih. Supaya makanannya bahannya murah. Ya. Dicampur. Ini cuma misal, berandai-andai ya, ini nggak ada. Saya cuma supaya nggak ada yang tersinggung. Misalnya jualan bubur, dicampur kertas, dihancurin. Itu malpraktek loh itu. Kamu jualan makanan, kau kasih formalin, kamu nanti diformalin matinya. Habis orang masih hidup diformalin sama dia. Kita makan kan sama aja diformalin. Masa makanan dikasih formalin? Dikasih borak, dikasih pewarna tekstil lagi. Makanya kalau di ronsen ya berwarna semua nih. Warna-warni. Aduh, payah ini dunia ini ya. Banyak orang malpraktek. Jualan makanan,
bakso, bilangnya bakso sapi, nggak taunya tikus. Itu malpraktek loh namanya. Saya kalau dengerin gitu, aduh, dunia kok begini ya. Secara etika dunia saja, itu nggak lulus loh. Itu dianggap jahat secara etika dunia saja, apalagi dianggap dari segi iman. Apalagi kalau dipandang dari segi kebenaran. Waduh, bagaimana ya? Sebab semua itu berkaitan dengan keselamatan jiwa. Berkaitan dengan keselamatan kekal. Teologi yang merusak dunia ini adalah orang yang mengajarkan bahwa kamu sudah dipilih oleh Tuhan pasti selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, itu merusak itu. Akibatnya dalam pikiran dia, aku percaya Tuhan Yesus, yes, Yesus Tuhan. Dalam perbuatan sembarangan dia. Karena nggak menyelamatkan katanya. Jangan pernah memisahkan antara pengertian firman dengan perbuatan atau hidup sehari-hari. Atau etika sehari-hari. Jangan pernah hidup kita setiap saat harus beretika surgawi. Amin ya. Kalau enggak itu salah itu. Ajaran itu. Banyak orang ajarannya salah sih. Saya itu kalau ngomong itu pedes-pedes gini dimusuhin banyak orang. Tapi nggak apa-apa, saya sudah sering bicara kok. Saya nggak cari teman bro. Saya mau cari Tuhan. Ya, biar gereja sepi, nggak masalah. Saya mau cari Tuhan. Yang mau saja, ayo sama-sama gitu. Lah hidup buat apa? Hidup cuma sekali kok. Lukas 18 ayat 8. Lukas pasal 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Tuhan Yesus datang lagi nanti, yang dilihat apa? Iman. Apakah masih ada iman? Iman di situ ingat, bukan di pikiran. Aku percaya Yesus Tuhan. Setan juga percaya. Yang dimaksud percaya bukan cuma di pikiran. Ya. Iman yang benar itu tidak malpraktek. Iman yang benar itu praktek yang benar hidupnya. Mana ada malpraktek ngaku-ngaku beriman. Ngomong kosong itu. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Dibaca itu ditulis yang besar, tempel di rumah. Ayat Alkitab kok berani lawan. Yang keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan katanya. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, mati. Makanya banyak orang tidak beretika di dalam hidupnya. Nggak beretika surgawi. Saya tidak bicara etika umum. Saya bicara etikanya Tuhan. Tapi kalau umum saja nggak lulus, apalagi etikanya Tuhan. Sebenarnya banyak orang hidupnya itu tidak punya etika sebenarnya. Meskipun kelihatan terhormat, itu tidak punya etika. Nanti kita lihat. Kesempatan pagi ini, saya harap terjadi perubahan yang nyata dalam diri kita. Supaya kita sadar bahwa kita itu sedang dipantau oleh Tuhan. Apakah hidup kita itu malpraktek atau tidak? Iman dalam ayat-ayat Alkitab itu berasal dari teks asli Alkitab pakai kata Yunani yang namanya pistis. Pistis. Apa artinya pistis? Pistis itu yang pertama artinya percaya. Percaya. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya iman pistis. Perjanjian lama pakai 3 huruf Ibrani. Alef, Mem, Nun. Ingatnya gampang. A, M, N. Alef, Mem, Nun. A, M, N. Kalau ada huruf mati A, M, N. Ingat ya. Rumpun Ibrani itu punya pengertian yang hebat. A, M, N itu yang pertama
bisa menjadi emunah. Kata emunah bisa jadi emun. Artinya apa? Artinya iman itu, emun atau emunah itu, yang pertama artinya adalah ketekunan, kesetiaan, ketetapan, mantap. Itu artinya. Jadi bukan cuma percaya di otak itu, bukan, mantap. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipercaya. Kalau seseorang beriman itu bisa dipercaya Tuhan harusnya. Dikasih apapun dilakukan. Kalau orang tidak melakukan berarti nggak bisa dipercaya dia. Dikasih tugas nggak melakukan. Dikasih PR nggak melakukan, nggak ngerjain PR. Yang ngasih Tuhan yang kasih PR. Nah itu tidak beriman artinya. Ya. Kemudian setia. Kalau orang beriman itu setia. Meskipun aku dalam keadaan kesulitan ekonomi tetap setia. Itu iman namanya. Yang berikutnya artinya iman itu jujur. Kalau orang beriman harus jujur. Kalau nggak jujur itu nggak beriman namanya. Dari kata emunah itu. AMN. Makanya kalau belajar itu hurufnya itu penting sekali. Rumpun-rumpun itu. Yang hebat sekali adalah ternyata emunah itu artinya permanent official duty. Petugas tetap yang official. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan, artinya kita sedang jadi petugasnya Tuhan dari surga. Secara official, secara resmi dan selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita semua diutus Tuhan. Artinya kita ini utusan Tuhan. Capnya di sini utusan Tuhan. Kalau di bank ada teller, ada kepala bagian, ada macam-macam. Kalau ini utusan Tuhan, permanen, pakai seragam utusan Tuhan. Ya, itu artinya emunah, iman. AMN. AMN bisa juga jadi kalimat yang kata yang bunyinya emet. Emet itu artinya kebenaran. Kalau iman yang benar, itu hidup dalam kebenaran, bukan dalam kepalsuan. Bukan kesana kemari bikin hoax, memfitnah sana, memfitnah sini, bikin sensasi, kebohongan. Oh itu nggak beriman itu. Khotbah aja bohong-bohong. Apa yang bisa kita dapat dari semacam itu khotbah? Khotbah aja bohong. Yesus mau datang tahun depan. Udah tahun depan nggak datang. Memangnya lupa Tuhan Yesus? Nggak datang lagi. Banyak yang begitu tuh. Apalagi AMN itu bisa jadi kata amin. Amin. Orang yang beriman itu amin. Amin itu artinya apa? Yes Tuhan. Ya, tapi bukan di mulut saja. Ya, kulakukan. Ya, aku akan hidup seturut kebenaran. Itu. Jadi elemen iman itu. Jangan cuma iman itu yang penting percaya Pak. Percaya Tuhan Yesus. Terlalu cetek. Makanya hidupnya nggak berubah. Tapi kalau dibongkar, maka kita akan tahu. Iman itu yang pertama believe. Percaya. Yang kedua trust. Trust itu apa? Trust itu memberikan diri kita, mempercayakan diri kepada Tuhan. Misalnya, saya percaya sama teman saya, dia akan melakukan bisnis dengan baik, saya kasih modal. Dipercaya. Nah, mempercayakan diri. Jadi iman itu trust. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Memberikan diri kepada Tuhan. Iman itu to prove to be firm. Terbukti untuk membuktikan bahwa aku tetap selamanya setia di dalam Tuhan. Itu iman. Yang jarang disampaikan adalah iman itu reliable. Reliable itu artinya bisa diandalkan. Orang yang tidak beriman tidak bisa diandalkan Tuhan. Orang yang bisa diandalkan Tuhan itulah orang yang beriman. Kenapa? Dikasih tugas dikerjakan pasti. Jangan sampai seseorang dikasih fungsi bendahara ditilep. Itu namanya nggak bisa diandalkan. Bahkan berbahaya. Makanya pelayan-pelayan Tuhan itu, domba atau serigala itu ketahuan nanti. Dia bisa dipercaya nggak oleh Tuhan?
Bisa dipercaya nggak memegang pelayanan ini? Itu iman. Reliable. Bisa dipercaya. Faithful to. Faithful itu setia, tidak ganti-ganti. Ya, itu iman. Jadi ketika Tuhan Yesus datang lagi, masih adakah iman di bumi? Adakah orang benar? Masih ada orang benar nggak? Sebab yang dijemput oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya benar. Yang beriman dengan benar. Nah, dalam kalimat sederhana begini. Ini jarang dikalimatkan orang nih. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, apakah kita hidup malpraktek atau tidak? Ini dia. Yang bisnis malpraktek atau tidak? Bisnisnya curang nggak? Nipu orang atau tidak? Kalau nipu bukan anak Allah itu. Sebab Bapa di surga berkata, anakku tidak curang. Yang bisnis tuh. Yang kerja, kerjanya bener nggak nih? Kalau nggak ada bosnya, santai-santai, kaki naik ke meja. Itu bukan orang beriman. Mau ada bos, mau enggak, mau gaji kecil atau gaji besar, tetap kerjanya. Karena aku bekerja untuk Tuhan. Katakan amin. Mulai sekarang jangan terpengaruh sama, tapi dia gitu sih, nggak ada urusan, kita sedang mempersembahkan diri kepada Tuhan. Belajar yang benar. Kalau kau mahasiswa, belajar yang benar. Mahasiswa malah pacaran, nggak belajar, malpraktek itu namanya. Kan kamu sebagai mahasiswa praktek dong, aku mahasiswa nih Tuhan. Prakteknya ya sebagai mahasiswa kan gitu. Lah sebagai mahasiswa kok nggak belajar? Malpraktek. Hidupnya malpraktek namanya. Kan gitu. Sebagai orang tua kan didik anak. Lu anaknya nggak dididik. Itu malpraktek namanya. Praktek yang buruk atau praktek yang jahat. Orang tua itu. Ada banyak contoh lain. Ya. Ada banyak sekali contoh lain. Anak juga begitu. Sebagai anak, kau fungsinya anak harus hidup praktek sebagai anak. Berbakti sama orang tua, malah berani sama orang tua. Itu kalau Tuhan Yesus datang, gak selamat tuh anak itu. Itu malpraktek namanya. Ya, banyak sekali yang malpraktek. Malpraktek itu dalam kalimat lain malfunction. Malfunction itu apa ya? Tidak berfungsi sebagaimana adanya. Kalau kita punya kalkulator ya. Kalau saya tekan tombol 1, keluarnya apa di layar? 1. Mau nggak keluar 2? Untung kan ditekan 1 keluar 2. Itu namanya malfunction. Rusak, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Jangan sampai manusia ini malfunction. Tidak berfungsi seperti yang Tuhan inginkan. Itu malfunction, malpraktek. Dalam bahasa Alkitab, hamartia. Tidak sesuai yang dirancang Tuhan. Itu hamartia. Melenceng, luncas, malfunction. Di dalam dunia kedokteran ada penyakit namanya hamartia. Gak pernah dengar kan? Ada. Di suatu lapisan, tapi itu teknis, gak usah cerita. Pokoknya ceritanya fungsinya tidak berfungsi. Kalau seseorang kena autoimun, itu termasuk malfunction. Autoimun. Imun sistem kita didesain Tuhan untuk melawan musuh. Kalau ada bakteri masuk, virus masuk. Tapi ini enggak, diri sendiri diantem. Malfunction. Tidak seperti rancangan yang seharusnya. Itu. Makanya kalau manusia tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan itu, maksudnya untuk mengembalikan. Supaya yang tadinya tidak berfungsi, malfunction, sekarang jadi function properly. Menjadi berfungsi sebagaimana adanya. Kalau tadinya itu malpraktek, sekarang sudah benar. Itu loh maksud keselamatan itu sebenarnya. Mengembalikan manusia kepada tujuan semula manusia itu diciptakan. Supaya tidak malpraktek atau malfunction. Ya, hamartia.
Lagi pula kita hari ini sedang diutus Tuhan. Ingat tadi Alef, Mem, Nun. Emunah, Emun, Emet, satu lagi Amin. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Ibrani Emunah, mirip dengan bahasa apa? Bahasa Indonesianya ada tuh. Amanah. Itu serapan bahasa Arab. Amanah. Sama. Karena satu rumpun Ibrani dengan Arab. Amanah. Hidup ini adalah amanah. Tugas maksudnya. Amanah. Jangan malfunction. Jangan tidak berfungsi. Atau berfungsi ngaco tapi. Kan normalnya anak itu hormat orang tua. Ini berani sama orang tua. Wah, itu malfunction namanya. Ibarat kalkulator. 1 tambah 1. Berapa? Kalau keluarnya 11 gimana? Tuh 1 sama 1 kan 1 itu. Rusak. Kalau kalkulator rusak, enaknya diapain? Jangan dibuang dulu dong. Diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki nggak bisa, nah baru dibuang. Lah nggak bisa diperbaiki, beli baru katanya. Iya, nah makanya ya, jadi sama kita juga begitu, diperbaiki oleh Tuhan. Nggak bisa diperbaiki, dibakar di api kekal. Habis diperbaiki nggak mau, sebenarnya agak aneh loh, orang diselamatkan tidak mau itu agak aneh. Kalau orang itu tidak malpraktek, dia tentu tahu hidupnya untuk apa. Mulai rewel lagi nih. Ya. Beli baru ya. Rusak ini, malfunction. Aduh. Kalau seseorang hidupnya sudah benar, tidak malfunction, untuk apa sih kita diciptakan? Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kalau nggak begitu artinya malpraktek. Lah untuk apa kita praktek hidup ini kalau tidak menyenangkan Tuhan? Malpraktek itu namanya. Ya. Dalam kata yang sering kita pakai itu berkenan. Dalam bahasa sederhananya menyenangkan Dia. Menyenangkan mulai kapan? Mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda dalam segala hal. Kan begitu kan? Kita itu ya, kalau orang malpraktek itu pikirannya pasti kemana-mana. Pengen ini, pengen itu, macam-macam. Tapi kalau orang sudah sembuh, oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Orang yang sudah mati terhadap dosa, dia tidak malpraktek lagi. Dia praktek sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hidup ini praktek, saudara. Jangan teori melulu. Mestinya kalau orang sudah tidak malpraktek, prakteknya jadi benar, yaitu menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan Tuhan itu sejak sekarang. Dalam segala hal. Ya.
Makanya ya Bapak Ibu ya, saya sering ulang-ulang, lagu yang baik itu membuat kita, roh kita menyala-nyala dengan benar. Iya, pilih lagu yang memang baik, yang bisa mengimpartasi kita, yang bisa menghangatkan iman kita terus. Jangan sampai menjadi dingin, nanti balik lagi, malpraktek lagi. Sebagian nggak bekerja, malfunction, meleset. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi iman itu identik dengan perbuatan. Perbuatan baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Identik dengan etikanya Tuhan. Seseorang yang tidak beretika tidak usah bicara soal iman. Aku percaya Tuhan Yesus. Percayamu cuma di otak, tapi kamu tidak menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Itu artinya bukan beriman. Itulah ciri-ciri orang yang malpraktek. Ia hidup mestinya praktek sebagai anak tebusan. Sebagai anak Bapa di surga, tapi ia praktek sebagai manusia yang duniawi. Itu malpraktek loh namanya. Makanya setiap kita harus praktek mulai sekarang yang benar, jangan malpraktek. Ya, kalau kita lihat dunia medis ada malpraktek, sama. Kita semua jangan-jangan masih malpraktek hari ini. Masih menyenangkan diri sendiri, sebagai suami kasar sama istrinya, sebagai istri tidak setia sama suaminya. Saya pernah cerita ya, ada seorang anak. Keluarga ini sederhana. Anak ini diusahakan sekolah. Diusahakan sekolah terus. Lalu akhirnya lulus sampai kuliah. Yaitu setelah kuliah kerja. Maaf ya Ma, aku belum bisa kasih duit. Gajiku pas-pasan. Berikutnya, maaf ya, nggak bisa kasih duit, mau beli motor. Udah beli motor, maaf ya, aku mesti nyicil, kos. Lama-lama terus tuh, maaf Pak, mau siap-siap kawin. Punya anak, punya cucu, akhirnya orang tuanya sampai mati nggak pernah ngasih dia. Itu namanya malfunction. Tidak berfungsi hidupnya. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sama. Orang pelit itu bukan soal kaya miskin. Ada orang yang belum kaya, aku masih pas-pasan Pak. Iya, kau kaya tetap pelit. Iya, kalau orang memberi itu tidak nunggu kaya. Kalau orang mau dipakai Tuhan itu tidak nunggu kaya. Dipakai Tuhan itu tidak harus besar sesuai kemampuan. Kan gitu. Seseorang tidak dituntut melebihi kekuatannya loh. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Sesuai, Tuhan itu adil sekali. Bapak Ibu, ya. Malpraktek itu bisa terjadi di apa saja, Saudara. Orang tua terhadap anak bisa malpraktek. Tadi itu suami istri, mertua menantu. Mertua sama menantu harusnya akur enggak? Enggak. Pengalaman rupanya. Kan normalnya akur ya, tapi kebanyakan tidak akur. Abnormal. Itu malpraktek namanya. Menantunya malpraktek. Loh kok bukan mertuanya Pak? Ya iyalah, menantunya lebih muda yang ngalah, menantunya masa orang tuanya yang lebih ngalah. Biar mertuamu salah, kamu harus ngalah. Itu kebenaran itu. Disuruh ngalah begitu aja nggak mau. Apalagi disalib, suruh pikul salib, ya. Ada banyak orang mesti ditekan terus nih hari-hari ini. Karena apa? Karena waktunya sudah singkat. Nah, saya sekarang ini aja deh, gembala di gereja. Ada yang malpraktek nggak? Ya saya sih nggak tahu. Ini cuma berandai-andai aja. Seandainya saya khotbah tidak sesuai Alkitab. Malpraktek nggak itu? Malpraktek. Jemaatnya jadi binasa. Pikirannya jadi miring semua. Padahal mau meluruskan ini dimiringin sama dia. Itulah khotbah-khotbah yang tidak Alkitabiah.
Itulah khotbah-khotbah yang ujungnya duit. Kalau saudara mau berhubungan dengan anugerah Tuhan, berikan duitmu sekarang, semua yang ada di dompet. Nah, model-model begitu. Duit urusannya. Pakai bikin itu lagi kalimat quote. Memberi persepuluhan adalah tanda awal ketaatan kepada Tuhan katanya. Pinter ya kalau suruh bikin quote soal duit tapi. Ini bagaimana ya? Jemaat mesti pinter. Jangan mau diakalin. Urusan sama Tuhan itu bukan soal uang. Soal malfunction itu loh, malpraktek itu loh. Praktekmu udah benar belum hidupnya ini? Sebab kalau hidupnya sudah benar, nggak usah pakai sistem perpuluhan atau apa. Mendukung pekerjaan Tuhan itu normal-normal saja. Lagi pas-pasan ya nggak usah. Doain aja. Jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagi link-link kebenaran. Kan gitu. Hidup ini sebenarnya gampang loh. Dibuat rumit. Karena orang nggak ngerti kebenaran. Karena ada orang yang memancing di air keruh. Ingin mencari keuntungan. Waduh, ini payah ini. Kalau udah malpraktek itu udah payah tuh. Padahal Tuhan berkata begini loh. Tuhan bicara sama Rasul Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, iya Tuhan. Kasih makan domba-dombaku. 3 kali loh ditanya ya. Petrus sampai nangis. Artinya Tuhan benar-benar menekankan akan hal itu. Kalau Petrus menjawab, iya Tuhan. Ditanya lagi, iya Tuhan. Ditanya lagi artinya itu sangat amat penting. Gembalakan domba-dombaku. Gembalakan domba-dombaku itu artinya kasih makan. Kasih makan bukan secara harafiah. Tapi kasih makan firman yang benar. Saya jadi gak berani bergerak nih. Kayak patung aja deh. Saudara-saudara. Ini kenapa sih ya banyak roh jahat di sini nih. Ini mesti dibuang ini alat ini. Mengganggu kebenaran. Iya, jadi sampai di mana tadi? Kalau memberi makan jemaat itu yang sehat, makanan yang benar, firman yang benar, jangan ngakalin, jangan bohong, sesuai Alkitab, jangan yang lain. Sebab kalau kau menyampaikan yang lain, iblis bapakmu itu. Itu Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Orang suka marahnya sama saya tapi. Saya cuma mau kasih tahu itu supaya kita semua selamat bertobat. Itu malpraktek. Praktek memberi jemaat makanan racun. Itu malpraktek namanya. Mestinya jemaat itu disuntik iman. Ini disuntik gula. Disuntik gula, air gula. Supaya senang. Tapi sakit nantinya. Ya. Jadi untuk orang kaya. Kalau orang kaya harusnya bagaimana hidupnya? Kalau seseorang kaya harusnya hidupnya bagaimana? Uangnya untuk apa? Saya mau tanya. Kok bingung? Uangnya untuk Tuhan. Bukan untuk gereja loh ya, bukan. Untuk Tuhan. Tanya Tuhan untuk apa uangmu itu? Untuk nolong saudaramu. Untuk kasih orang tua, untuk didik anak yang benar. Untuk dukung pekerjaan Tuhan juga, ya benar. Pakai. Tapi kalau itu malpraktek, uangnya itu disimpan sendiri. Itu malpraktek namanya. Prakteknya salah hidupnya. Kan dipercaya Tuhan dikasih uang banyak, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi disimpan sendiri. Malpraktek. Korupsi namanya. Sebab semua yang ada pada kita itu uangnya Tuhan. Ya, semua itu uangnya Tuhan. Kalau orang malpraktek atau malfunction, tidak berfungsi, atau hamartia, itu artinya orang itu tidak mengasihi Tuhan. Itu artinya tidak mengasihi Tuhan.
Sebab kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan berani melakukan praktek-praktek yang jahat di mata Tuhan. Mal itu artinya jahat juga. Apa itu praktek yang jahat di mata Tuhan? Yang melanggar firman-Nya. Firman yang terutama itu, kasihlah Tuhan Allahmu dan sesama. Kalau itu sampai tidak dilakukan, itu mal praktek. Praktek jahat. Ya. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri, manusia macam apa kita hari ini? Jangan nggak mengerti, banyak orang hidup itu tidak mengerti kehendak Bapa. Nggak tahu kenapa ya. Makanya kalau ke gereja itu harus dikasih makanan yang sehat, yaitu firman. Ya. Itu sebabnya ya. Nah, udah longgar. Dari tadi kaku-kaku terus ya, gerak-geruk. Ya, jadi sebenarnya ya, kenapa seseorang itu malpraktek atau malfunction, tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sebabnya banyak. Salah satunya memang karena ketidakmengertian. Lah kalau jemaat dengarnya firman yang salah terus, nggak ngerti akibatnya, nggak bisa dewasa imannya. Ya, oleh sebab itu kita harus tekun belajar firman dan melakukannya. Sederhana sih, tapi banyak orang tidak mau melakukannya. Sehingga selama ia jadi Kristen ke gereja nggak berubah sampai hari ini. Nggak merasa ada sesuatu yang luar biasa. Karena yang ia dengar bukan firman yang sesuai Alkitab. Itu sebabnya. Nggak curiga Bapak Ibu. Kenapa kok aku nggak berubah ya? Ya karena firmannya nggak disampaikan dengan benar. Kalau firman itu disampaikan dengan benar, pasti kita mengerti bahwa sebenarnya hidup kita ini sedang praktek, sedang pakai seragam dari surga. Utusan Allah, anak-anak Allah. Sehingga kita harus mengerti banget apa yang harus kita lakukan. Harus mengerti kehendak Tuhan. Makanya ya pergumulan hidup ini, kerja keras saja, belajar terus. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengerti kehendak Bapa di surga. Ada amin ya? Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Mestinya begitu. Coba Bapak Ibu Saudara tanya deh, tempatku apa ya dalam pekerjaan Tuhan? Coba tanya. Pasti ada. Yang dimaksud pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan di gereja saja, di rumah, di kantor, dimanapun saudara berada. Ya, mestinya itu kebutuhan utama kita itu. Orang terbalik, yang primer dijadikan sekunder, yang sekunder dijadikan primer. Kita butuh uang untuk kerja butuh uang, iya, tapi itu sekunder. Kita butuh pintar, ya sekunder. Yang primer apa? Kebutuhan primer kita apa? Melakukan kehendak Bapa. Supaya kita tidak malpraktek. Ya. Malpraktek itu dianggap kedokteran aja selama ini. Padahal banyak terjadi di gereja. Kalau seseorang menipu sesamanya, malpraktek meskipun di gereja. Kalau khotbah saya sembarangan, malpraktek artinya. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan
hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatmu dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan sampai akhirnya, sampai kita menutup mata, perfect, itu sempurna. Kalau tidak, malpraktek. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya kebenaran itu bisa disampaikan dengan berbagai sudut pandang. Hari ini kita memotretnya dari segi malpraktek. Coba bertanya pada diri sendiri, apakah hidupku ini, praktekku ini sebagai manusia yang mengaku percaya ini masih malpraktek atau tidak? Tanya pada diri sendiri. Gampang sih nanyanya. Coba apa yang kita rindukan dalam hidup kita ini? Tanya diri sendiri. Kalau jawabannya, aku pengen kaya seperti itu. Nah, itu malpraktek namanya. Kamu diciptakan bukan supaya kamu bercita-cita kaya. Itu malpraktek. Dia tidak tahu untuk apa ya diciptakan. Bukan berarti tidak boleh kaya, boleh. Tapi bukan itu cita-citanya. Banyak orang cita-citanya salah, makanya diajar di mana-mana, kamu harus punya mimpi dulu bro. Mimpinya apa? Punya rumah 10, di begitu ajaran itu. Salah semua itu. Mimpinya adalah jadi orang benar. Yang sukses, tapi benar ya, orang benar ya. Itu, bukan yang orang benar, gagal gak apa-apa. Jangan, sukses juga supaya bisa jadi berkat. Ya, ada amin ya Bapak Ibu ya. Hari ini nanti ada itu ya, ada apa? Perayaan ya. Di bawah lomba. Bapak Ibu kalau mau ikut lomba karung boleh. Tapi yang sudah berumur gak boleh. Berat karungnya ya, lompat-lompat. Oke, jadi intinya adalah kita itu jangan malpraktek. Hidup ini sedang praktek jadi anak Allah. Jangan jadi anak yang lain. Jadilah anak Allah. Ya. Kebutuhan utama kita adalah melakukan kehendaknya. Sambil kerja keras, sambil belajar supaya pintar, sambil didik anak, sambil melayani di gereja, sambil jadi berkat kemanapun kita pergi. Kalau ada pasangan hidup yang gak bisa diajak sama-sama ke surga, biarin aja. Jangan bareng ke neraka, gak usah ikut dia. Ajak ke surga, gak mau, biarin aja. Jangan sia-siakan hidup kita. Hidup kita itu milik Tuhan. Ya, hidup kita itu milik Tuhan. Perlu diingat baik-baik itu. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, mari kita nyanyikan bersama-sama. Tiada lagi yang lebih kubutuhkan selain Kau Tuhan. Yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa, seperti Yesus
Putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Musik saja. Saudara sekalian, hidup kita ini singkat, semuanya pasti berlalu. Jangan sampai di singkatnya umur kita ini, kita hidup malpraktek. Harusnya kita praktek sebagai anak Allah yang menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini, yang mengerti kehendak Tuhan, yang melakukannya, yang menjadi saluran berkat, menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau tidak demikian, saudara sedang malpraktek atau malfunction, tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan maksud. Bertobatlah saudara mulai sekarang. Sebab kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Jangan ikuti keinginan dunia ini. Saudara kerja keras, bisnis yang pintar semua, anak-anak dididik, supaya semua sukses untuk Tuhan. Tapi jangan malpraktek. Orang yang malpraktek hidupnya, dia binasa. Oleh sebab itu belajarlah terus. Belajarlah firman dengan tekun dan lakukan. Ya, katakan dengan tulus saudara, beriku mengerti ya Bapa. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti Tuhan. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya Tuhan. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami diingatkan bahwa kami harus praktek sebagai anak-anak Bapa di surga. Bukan malpraktek. Terima kasih untuk gerejamu di tempat ini. Engkau berkati luar biasa untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Untuk menjangkau banyak jiwa sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Mohon berkati juga pelayan-pelayan yang ada hari ini. Dan dimanapun berada. Berkati mereka, keluarga mereka. Sehingga mereka boleh melayani Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada, profesinya apapun Tuhan. Kaya, miskin, tua, muda, anak-anak orang tua, siapapun mereka. Mereka punya masalah apapun. Mohon Tuhan berkati. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Di pagi menjelang siang ini. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Engkau tahu
Isi hati mereka Tuhan. Berkati mereka. Terima kasih. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau terima berkat. Kami sambut segala berkat dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto. Secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.